Alhamdulillah wonten kesempatan dalem menika sareng-sareng makempal kangge sareng-sareng nglampahi kegiatan nglampahi dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika kegiatan thalabul ilmi utawi mados ilmu. Ingkang kanthi harapan kanthi kita sareng-sareng thalabul ilmi mados ilmu anggenipun kita ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala saged dipun tampi dening Allah lan anggenipun ibadah saged kegolong ibadah ingkang berkualitas kanthi dasar ilmu. Lan mudah-mudahan kita sedaya selalu dipun golongaken dados golonganipun tiyang-tiyang ingkang ahlul ilmi ingkang kanthi harapan kegolong dhateng setunggalipun dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi 'abdi khairan yufaqihu fiddin. Ketika Allah menghendaki suatu hambanya menjadi orang yang baik, orang yang akan selamat, tandanya ialah Allah memahamkan kepada hamba tersebut tentang agama, tentang ilmu agama. Jadi salah satu tandanya orang yang akan diberi keselamatan oleh Allah ini kau tiang-tiang yang selalu menuntut ilmu, selalu mencari kefahaman terhadap agama ini pun Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang akan dikehendaki oleh Allah menjadi orang-orang yang selamat, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang-orang yang nantinya bisa mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak ingkang kawula mulyakaken, dalem menika kawula badhe ngaturaken ingkang nglajengaken kaitanipun kali pembahasan wonten kitab ini menika. Dalem menika kita badhe bahas pasal alamatul buluh. Alamatul buluh atau tanda-tandanya baligh. Tanda-tandanya seseorang sudah masuk usia baligh. Nah, baligh itu apa? Baligh itu usia di mana seseorang atau anak itu sudah dikenai kewajiban-kewajiban atau sudah dikenai tuntutan melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat. Itu namanya orang mukallaf. Jadi anak yang sudah berusia baligh dan memenuhi syarat-syarat mukallaf, maka wajib bagi anak tersebut sudah mulai mengerjakan apa-apa yang menjadi kewajibannya dalam syariat Islam. Nah, adapun tandanya baligh bagi anak-anak, nah niki nek sing jamaah niki yen wis baligh kabeh. Wis poel malah nggih. Poele pindho malah nggih. Lah ini perlu kita pelajari bersama karena tentunya kita sama-sama memiliki generasi atau memiliki putra putri kita sedaya. Yang artinya ketika kita memiliki tanggungan anak, maka orang tua wajib hukumnya memberikan keilmuan tentang alamatul buluh atau tanda-tandanya seorang anak itu sudah masuk usia baligh, yang artinya nanti wajib mengerjakan apa-apa yang menjadi kewajiban dalam syariat Islam. Faslun alamatul bulughi salasun. Jadi tandanya baligh pada anak atau tandanya anak sudah masuk usia baligh niku ada tiga. Wonten tiga. Iku salasun ono telu tamamu khamsa asyarata sanatan fi dzakari wal unsa. Yang pertama, tandanya baligh pada anak itu ialah usia 15 tahun. Usia 15 tahun
itu merupakan usia di mana seorang anak itu sudah masuk usia balik. Fil dzakari wal unsa, baik anak laki-laki ataupun perempuan. Jadi nek bocah wis umur 15 tahun niku berarti artinya bocah niku wis wajib hukumnya nglampahi syariat-syariat Islam. Ketika meninggalkan berarti artinya sudah terkena konsekuensi daripada meninggalkan perkara yang wajib. Ketika melaksanakan pun artinya mendapatkan konsekuensi dari melaksanakan perkara yang wajib. Nah, usia 15 tahun niki 15 tahun dengan hitungan tahun Hijriyah. Jadi hitungannya 15 tahun tapi kalian tahun Hijriyah. Nah, tahun Hijriyah kali Masehi niku riyin Hijriyah. Maksudnya perhitungannya karena lebih sedikit tahun Hijriyah. Masehi kan pun tetep nih. Nah, ora 30 ji. Tapi nek Hijriyah niku di antara 29 sampai 30. Ora ana tanggal Hijriyah tanggal 30 ji. Sawal iki ora ana. Hijriyah niku hanya 29 atau tidak 30. Nah, artinya penghitungannya menggunakan kalender Hijriyah. Jadi ketika dihitung-hitung dengan kalender Masehi yang kurang lebih 14 tahun lebih berapa bulan. Nah, ya artinya nek wis umur meh 15 tahun lah bocah niku wis masuk usia balik. Jadi kewajiban tiyang sepah langkung dipun perhatosaken malih terhadap anak ketika memiliki anak yang sudah 15 tahun kok belum mengerjakan syariat Islam. Dan ini kenapa anak tidak mengerjakan syariat Islam pada usia 15 tahun, dan ini nanti akan menjadi pertimbangan bahwa kewajiban orang tua ialah mendidik pada anaknya sebelum usia balik harus sudah dikenalkan tentang syariat-syariat Islam yang nantinya ketika umur 15 itu sudah siap mengerjakan. Bulan gak ada lari ya awit alit niku sudah mulai diberi pendidikan agama. Tujuannya nopo? Tujuannya ketika umur 15 niku wis siap. Lah nek umur 15 urung tahu diwarai tentang carane sholat, padahal umur 15 tahun itu sudah mulai mengerjakan, dan ini nanti menjadi tanggungan bagi orang tua. Dino kawit alit mulai kita paringi pendidikan terhadap anak tentang kewajiban-kewajiban syariat, diantaranya sholat, puasa dan sebagainya. Wal ihtilamu fi zakari wal unsa, itu sempurnanya umur 15 tahun dengan perhitungan tahun Hijriah, itu menjadi alamat balik yang pertama. Yang kedua ialah ihtilam. Ihtilam niku mimpi basah. Mimpi basah niku napa Pak? Ngimpi terus basah. Ya kita sudah pernah mengalami mungkin dulu pas menjadi awal balik bagi kita, rata-rata mengalami. Jadi ngimpi gaya niku terus mengeluarkan sperma, mengeluarkan mani atau sperma. Biasanya bocah wis usia meh 15 tahun wis ngerti abang ijo iki maksudnya si nek wong lanang, bocah lanang dalam bocah wadon wis mandan mulai ngerti tumrape bocah lanang ngerti anak bocah wadon ayu. Tumrape bocah wadon ngerti anak bocah ganteng, bocah lanang ganteng. Biasanya umur balik niku biasanya anak terjadi ihtilam niku ketika tidur niku mimpi terus disertai basahnya karena mengeluarkan mani atau sperma karena mimpi. Dan itu juga menjadi alamat balik bagi anak walaupun mungkin belum usia 15 ya. Jadi nek sampai umur 15 tidak pernah mimpi basah ya otomatis balik kan mungkin enten lah. Kalau sebelum 15 tahun misalnya nambah umur 10 tahun lah kok bocah ngimpi basah, mimpi barang-barang sarungnya atau celananya niku ternyata mengeluarkan sperma karena mimpi. Dan itu juga menjadi alamat balik walaupun urung 15 tahun. Nah, jadi artinya
umur balik kanggene lare niku ora mesti 15. Kadang bocah-bocah seniki malah gak siki. Karena nopo pergaulan zaman seniki nggih. Karena pergaulan perkembangan zaman di zaman sakniki. Nyun pangapunten karena ketika kita membandingkan zaman alite panjenengan ya jelas beda karo bocah siki nggih. Zaman biyen niku cah lanang cah wadon wis perawan wis bujang niku pada jonjang orang ana apa-apa ya. Bengi jonjang bareng orang ana apa? Siki ana bocah lanang bocah wadon perawan kok jonjang. Walah. Kados nomor. Nggih. Karena apa? Karena itu menjadi perkembangan zaman saniki. Tontonan sudah mulai mempertontonkan perihal-perihal yang kedewasaan, padahal ditonton oleh anak. Nah itu salah satu faktor pendinian usia balik. Zaman biyen mungkin bocah 15 tahun nembe balik, tapi saat ini dimungkinkan sekali bocah nembe paling tamat SD sudah usia balik. Nek sampai keluar sperma, sudah mulai mengeluarkan sperma karena mimpi basah, maka itu juga menjadi tanda balik. Fi zakari wal unsa litis aisinina. Nah umumnya itu terjadi pada saat mulai 9 tahun. 9 tahun antara 9 tahun sampai 15 tahun itu biasanya ada anak yang mendapati tanda balik dengan ikhtilam atau mimpi basah. Jadi nek lare kok wis nate mimpi basah krana umure wis 9 tahun lebih, baik laki-laki atau perempuan, maka menjadi tanda alamat balik. Artinya anak tersebut sudah mulai setar wajib melampaui syariat Islam. Wal haidu fil unsa. Kemudian khusus bagi perempuan, anak perempuan itu tanda balik diawali dengan pertama mengeluarkan darah haid, darah menstruasi. Darah haid itu yang menjadi kodrat perempuan. Lare wis mulai bocah wadon pada usia 9 tahun. Usia 9 tahun itu biasanya mulai anak perempuan mengeluarkan darah menstruasi. Jadi nek bocah wadon niku sangat dimungkinkan balik niku orang ngasih 15 tahun. Apa meneh bocah seniki kadang nembe tamat SD urung tamat wong SD kan 6 tahun tambah 3 tahun berarti ya kelas 3 SD kelas 3 kelas 4. Jadi antara usia niku biasanya sudah mulai karena minimal niku 9 tahun biasa umumnya niku anak perempuan 9 tahun mengeluarkan darah mens. Itu menjadi tanda alamat balik. Maka perempuan yang sudah masuk menstruasi mulai mengeluarkan darah niku juga sudah masuk anak yang usia balik. Sehingga bagi orang tua ya harus lebih memperhatikan ketika anaknya pun mulai lho kok mboten nglampahi salat. Artinya ketika suci sudah selesai menstruasi harus mengerjakan salat dan harus tahu tata caranya bersuci juga, karena menstruasi itu hadas besar. Dan sampai bocah wadon wis usia urung ngerti tentang tata cara adus. Wong adus kan ya mendina adus, tapi adus sing bisa ngilangna hadas besar kepripun ya kudu dingelmoni. Ora pun grujuk tanpa ilmu walaupun pada adus. Nah, karena ini bedanya orang yang berilmu, orang yang tidak berilmu. Sehingga pentinglah kalian pun kita yang sepa untuk memperhatikan putra-putri kita menawi sudah masuk usia balik. Dan itu tentang alamat balik. Balik niku berarti menjadi salah satu syaratnya orang mukallaf. Jadi wong mukallaf niku wong sing keteterapan kewajiban-kewajiban syariat. Syaratnya mukallaf niku 3: Islam, balik, berakal. Jadi telu niki. Kapan ana wong niku kok Islam, terus usiane
balik, bocah usianya wis balik, itu berapa bocah. Kemudian berakal sehat, maka anak tersebut namanya anak yang sudah mukallaf, sehingga wajib baginya melakukan syariat-syariat Islam. Lalu syarat telu niki mboten terpenuhi, misalkan ada anaknya Islam, terus usianya wis balik, tapi nyusul akal misalkan tidak sehat atau kurang sehat, maka ya orang masuk golongan mukallaf. Wong akalnya nyusul misalkan ada yang kurang normal. Ini menjadi ketentuan syariat bahwa anak tersebut ya ketika tidak melaksanakan ibadah secara sempurna ya dimaafkan, karena memang diampuni karena karena uzur yang bersifat syar'i. Ya, atau sebaliknya sudah masuk Islam, akalnya sehat tapi durung balik kepripun? Ya kayak kados putra putri kula panjenengan sing urung balik si cilik-cilik, itu kewajiban sholat apa mboten, kewajiban puasa apa mboten? Ya bagi kita orang tua niku tetap mendidik supaya berlatih mengerjakan sholat, puasa dan seterusnya. Karena tujuan berlatih niku supaya ketika nek wis umur 15 niku wis siap. Nyuwun karena perlu adanya pelatihan. Nah ini kawit cilik niku wis latihane sholat. Kawit cilik latihane wis sholat, wis puasa kawit cilik. Ketika usia 15 tahun padahal dia sudah wajib mengerjakan secara pribadi niku ya pun siap. Tetapi berbeda ketika anak niku kawit cilik belum pernah diajarkan atau dilatih mengerjakan syariat Islam, dan bareng balik diperintah ngelakoni sholat, ngelakoni puasa, kayak dia mandan apa? Mandan kabuten. Karena tidak ada pelatihan dari kecil. Ini loh penting kita ajarkan betul-betul kita alit tentang syariat Islam. Dan itu tentang alamatul bulughh.